Assalamualaikum, kembali lagi dengan Mimin di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian baik-baik saja ya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul A Company Man. Film ini berceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang bernama Yang Dong atau Kim, yang ingin berhenti bekerja, setelah bertemu dengan seorang pemuda dan keluarganya, tapi organisasi tidak mengizinkannya dan malah mau membunuhnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, sebelum Mimin ceritakan filmnya, boleh dong, subscribe, and like juga ya. Film diawali dengan memperlihatkan tokoh utama, Mimin sebut saja namanya Kim ya. Kim sedang bersama dengan Jung. Mereka di sini untuk menjalankan misi membunuh seseorang. Jung di sini hanya sebagai pegawai honor di organisasi pembunuh. Dan Jung bertugas untuk membunuh target yang akan dikawal oleh polisi. Saat Jung sudah berhasil membunuh targetnya, tiba-tiba Kim ingin membunuhnya. Lalu Jung menanyakan kenapa, dan Kim mengatakan ini hanya sebuah pekerjaan. Dan setelah selesai melaksanakan tugasnya, Kim pun keluar dari gedung. Dan terlihat oleh polisi yang datang ke TKP. Dan scene berpindah ke sebuah perusahaan tempat organisasi pembunuh bayaran yang berkedok perusahaan metal. Dan Kim bertemu dengan atasannya yang menanyakan kenapa terlambat. Tapi Kim hanya meminta maaf. Dan setelah melaporkan hasil misinya, Kim langsung menuju ke rumah seniornya yang sudah dipensiunkan dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Dan sebenarnya dia ingin kembali bekerja sebagai pembunuh. Beralih ke kantor polisi. Di sini kita diperkenalkan dengan polisi, kita sebut saja Paijo. Dia dan timnya sedang memeriksa rekaman CCTV, tapi tidak menemukan bukti sama sekali. Sementara itu Kim datang menemui Ibu Jung, dan mengatakan kalau Jung ada urusan bisnis ke luar negeri, dan memberikan uang hasil tabungan Jung untuk ibunya. Dan sesampai di rumahnya Jung, Kim mengetahui bahwa ibunya Kim adalah seorang penyanyi yang ia suka di masa jayanya. Keesokan paginya Kim disuruh datang ke kantor oleh direktur perusahaan untuk membahas tentang seseorang pegawai perusahaan yang dekat dengannya yang bernama Jin. Anak Jin ditabrak oleh seorang polisi, dan Jin telah membalas dendam tersebut tapi sekarang dia seperti orang yang tidak punya semangat untuk hidup. Kim pun diminta untuk memperhatikan Jin. Terlihat Jin sedang berada di sebuah gameplay. Dan saat dia keluar Kim mulai mengikuti Jin. Tapi Kim kehilangan jejak Jin, saat di dalam gang yang sempit Jin berhasil menodongkan senjatanya kepada Kim, dan mengatakan bahwa dia akan keluar dari organisasi tersebut. Saat di kantor, Kim bertemu dengan atasannya untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Jin. Dan scene berpindah, memperlihatkan Kim menjenguk seseorang yang kita kenal di awal film tadi. Ya, itu adalah Jung, dan ternyata Kim tidak membunuh Jung seperti perintah organisasi. Dan disinilah awal mulanya Kim akan mendapatkan masalah dengan organisasinya. Dan Jung bertanya kepada Kim, apa dia melakukan kesalahan? Kim menjawab tidak. Kim sudah meminta kepada bosnya untuk menjadikan Jung sebagai karyawan tetap, tapi bosnya menolak, karena Jung hanya dijadikan sebagai umpan untuk membunuh target. Terlihat Kim sedang melakukan rapat untuk pembunuhan selanjutnya, mereka langsung melancarkan aksinya untuk membunuh. Dan mereka berhasil melakukannya malam itu juga, dengan bersih dan rapi. Saat mereka ingin kembali, Kim tidak ikut, dan malah ikut makan bersama keluarga Jung, dan terlihat Jung sudah berada bersama dengan keluarganya. Kim mengatakan kepada ibunya bahwa Jung kecelakaan di perusahaan, dan saat mereka sedang berada di taman. Kim mendapat SMS dari perusahaan, bahwa Jin telah mendapatkan persetujuan untuk berhenti, yang artinya dia harus mati. Dan Kim langsung menelpon bosnya. Dan bosnya mengatakan para petinggi sudah memutuskannya. Dan malam itu juga Kim mendatangi Jin yang sedang di rumahnya. Dan perkelahian pun tidak dapat dihindari. Kim menodongkan senjata kepada Jin dan mengatakan untuk pergi menjauh, tapi Jin tidak mau pergi. Keesokan paginya karyawan perusahaan pergi rekreasi untuk merayakan kenaikan jabatan Kim sebagai direktur. Setelah perayaan Kim mengajak ibunya Jung berkencan. Dan di sini terlihat bahwa seorang pembunuh pun bisa tidak percaya diri, karena Kim berulang kali mengganti pakaiannya.
dan mereka sampai di sebuah kafe. Dan Kim menanyakan kepada ibunya Jung apakah dia tidak mau bernyanyi lagi, dan Kim mengatakan bahwa dia dulu sering mendengarkan lagunya. Dan mereka bercerita masalah nama yang Mimin sendiri juga tidak ngerti tapi kelihatannya lucu aja. Dan malam harinya Paijo menanyakan sketsa wajah Jung kepada kawan adiknya Jung, tapi mereka tidak mengetahuinya. Dan saat Kim lewat, Paijo ingat seperti pernah melihatnya. Dan memberhentikan Kim dengan berbagai alasan karena rasa curiganya. Dia menanyai Kim di mana dia bekerja dan ibunya Jung langsung memberikan kartu nama Kim karena Paijo memaksa Kim. Keesokan harinya, Kim yang sedang berada di kantornya dipanggil oleh direktur utama untuk ke ruang bawah tanah. Dan di sini Kim dipertemukan dengan Jin. Seseorang yang seharusnya dia bunuh tapi dia melepaskannya. Bosnya memberikan pena untuk membunuh Jin. Kim lalu menarik pena itu menjadi sebuah kawat untuk mencekik Jin. Tapi sebelum Jin mati kawat itu putus. Lalu bosnya memberikan dasinya kepada Kim, dan Jin pun mati. Terlihat polisi sudah datang ke kantornya Kim. Dan bertemu dengan Kim, dan dia berkeliling perusahaan mencari sesuatu yang mencurigakan. Tapi tidak ada sama sekali. Para petinggi perusahaan sudah mulai meragukan Kim. Kim diinterogasi oleh bosnya. Tapi karena jawaban Kim hanya maaf, bosnya kesal dan memukulnya. Saat Kim sedang bertugas ia melihat seekor burung terbang bebas. Ada rasa ingin terbebas dari pekerjaan ini di benaknya. Malamnya dia berjumpa dengan ibunya Jung. Karena terlihat muram ibunya Jung bertanya apakah dia ada masalah. Tapi Kim mengatakan tidak ada. Saat mereka berada di tempat kerja ibu Jung, Kim mengatakan kepadanya bahwa dia sudah menabung uang untuk membeli kafe yang pernah mereka kunjungi itu. Dan menanyakan apakah dia mau menjalankannya. Dan scene berpindah memperlihatkan organisasi telah mengumpulkan bukti bahwa Kim tidak membunuh Jung dan malah berhubungan dengan keluarganya. Terlihat Kim memegang surat pengunduran dirinya. Dan datang anggotanya untuk mengajak Kim untuk bertugas. Saat di perjalanan Kim menyadari bahwa dua anggotanya ini ingin menyingkirkannya. Dan perkelahian pun tak dapat dihindari. Kim berhasil selamat dari rencana pembunuhan tersebut. Lalu Kim menghubungi Jung untuk mengatakan bahwa organisasi telah mengetahui semua rahasia mereka. Dan meminta Jung membawa keluarganya bertemu dengan Kim. Mereka pun sampai di rumah seniornya. Karena desakan dari ibunya Jung, akhirnya Kim mengatakan semuanya kepada ibu Jung bahwa dia adalah pembunuh bayaran. Dan Jung menjelaskan kenapa dia menjadi pembunuh bayaran untuk mengobati sakit ibunya. Keesokan harinya Kim kembali ke rumahnya ingin mengambil uang yang sudah ditabungnya dan menghilang dari kejaran organisasi. Tapi rumahnya sudah dikepung oleh orang-orang dari organisasi. Saat Kim berhasil mengambil uangnya dan kembali ke rumah seniornya, dia sudah ditunggu oleh beberapa anggota organisasi. Dan ternyata seniornya ini mengkhianatinya hanya demi untuk kembali bekerja sebagai pembunuh bayaran organisasi tersebut. Kim memohon kepada seniornya untuk mengambil uang tabungannya tapi lepaskan keluarga Jung. Lalu seniornya memukul Kim. Saat seniornya ingin membunuh keluarga Jung, Kim meraih pisau yang ada di saku celananya lalu membunuh beberapa orang dan pertempuran pun terjadi sampai seniornya mati. Dan tanpa disangka ibunya Jung pun terkena tembakan. Dan ibunya Jung Maningsoy, asli sedih banget. Keesokan paginya Kim bersiap untuk mendeklarasikan perang dengan organisasi. Kehilangan orang tersayang hidup gak ada artinya lagi buat Kim. Kim sampai di kantor dengan memegang senjata laras panjang. Dan dia langsung menanyakan di mana direktur kepada resepsionis. Saat resepsionis ingin mengambil senjata, Kim memberi isyarat jangan lakukan apapun. Jika tidak, Maningsoy nanti kamu. Tapi ya namanya bandel, mati juga dah. Niat Kim untuk bertemu dengan direktur perusahaan pun tidak gampang. Dia harus membunuh semua karyawan lantai atas yang ada di perusahaan tersebut. Kim menelpon polisi dan sampai di ruang bawah tanah. Dan lagi-lagi tidak mudah untuk berjumpa dengan direktur. Kim harus melewati dua orang bawahan direktur.
Dan saat sudah berjumpa dengan direktur menanyakan apa maunya Kim. Kim mengatakan bahwa dia hanya ingin berhenti. Saat Kim ingin menembak direktur, dia dihalangi oleh bawahan direktur yang tersisa satu lagi. Dan saat direktur ingin menembak Kim, tiba-tiba Jung datang dan langsung menembak direktur. Kim menyuruh Jung untuk keluar dari perusahaan ini dari belakang. Tapi tiba-tiba datang bosnya Kim yang gendut itu menembak Jung. Untung tembakannya tidak sampai buat Jung mati. Dan dia juga menembak Kim dan menghajarnya. Lalu terjadi perkelahian antara keduanya yang membuat bosnya Kim terlempar keluar gedung perusahaan tersebut. Lalu Kim mengatakan kepada Jung, untuk hidup, dan bertemu orang yang kau cintai, dan bahagia, dan jangan hanya bekerja. Lalu Kim menuju keluar perusahaan. Terlihat polisi sudah berada di luar. Dan Jung juga berhasil keluar gedung tanpa sepengetahuan polisi. Dan film tamat. Film ini memberitahu kita bahwa jangan macam-macam dengan keluarga pembunuh bayaran ya. Buktinya satu perusahaan dibantai. Okelah kalau begitu, terima kasih buat kalian yang sudah menonton rangkuman film dari Mimin sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya. Jangan lupa subscribe and like ya. Terimong genaseh berayek tat.